Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Jumadil Hasan dengan NIM 1905347, kemudian Nur Hafiza dengan NIM 1905352, dan Olive Junanda Dharma dengan NIM 1905353. Kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai validitas. Di sini saya akan membahas tentang pengertian validitas. Validitas suatu instrumen menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen untuk mengukur apa yang harus diukur. Jadi, di sini validitas suatu instrumen itu berhubungan dengan tingkat akurasi dari suatu alat ukur mengukur apa yang akan diukur. Baik, materi selanjutnya tentang validitas suatu instrumen itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu adalah validitas teoretik, yang kedua ada itu validitas kriterium. Yang pertama saya akan membahas tentang validitas teoretik. Validitas ini adalah validitas yang didasarkan pada pertimbangan para ahli. Dan validitas teoretik ini dapat terbagi dua. Yang pertama itu ada validitas isi atau validitas kurikuler, yaitu suatu ketepatan suatu instrumen itu ditinjau dari segi materi yang diujikan untuk tes atau ditinjau dari segi dimensi dan indikator yang ditanyakan untuk angket. Yang kedua itu ada validitas muka atau validitas bentuk soal, yaitu keabsahan suatu kalimat atau kata-kata dalam soal, pertanyaan, atau pernyataan sehingga jelas pengertiannya atau tidak menimbulkan tafsiran-tafsiran lain. Yang kedua itu ada validitas kriterium. Validitas ini adalah validitas yang ditinjau berdasarkan hubungannya dengan kategori tertentu. Tinggi rendahnya koefisien validitas tes atau angket ditentukan berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi. Dan validitas ini terbagi atas dua juga. Yang pertama itu adalah validitas banding atau validitas bersama, atau bisa disebut juga validitas yang ada sekarang. Validitas ini adalah validitas tes yang diperoleh dengan cara menghitung koefisien korelasi antara nilai-nilai hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan nilai-nilai hasil tes terstandar yang telah mencerminkan kemampuan siswa. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, biasanya diasumsikan bahwa nilai rata ulangan harian sebagai hasil dari tes terstandar. Yang kedua itu ada validitas ramal, yaitu validitas yang berkenaan dengan kemampuan suatu tes untuk dapat meramalkan keadaan yang akan datang berdasarkan kondisi yang ada sekarang. Suatu tes seleksi masuk siswa baru haruslah memiliki tingkat validitas ramal yang tinggi. Terima kasih. Kita isi sel A1 dan sel A2 dengan keterangan nama. Kemudian kita isi sel A3 sampai dengan sel A12 dengan nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian kita isi sel B1 dan sel B2 dengan keterangan siswa atau nama siswa. Kemudian kita isikan nama siswa, misalkan A sampai 9. Kemudian kita isi C1 sampai dengan H1 dengan nomor soal. Kemudian kita isi C2 sampai dengan H2 dengan keterangan soal, yaitu 1 sampai 6. Kemudian kita masukkan data atau jumlah keterangan benar dan salah pada soal di atas.
kita isi dengan keterangan validitas, kemudian kita klik pada C13, kita total dengan klik sama dengan sersan, buka kurung, klik sel C3 sampai dengan C12, tutup kurung, enter. Nah, koma total atau I3 sampai dengan I12, tutup kurung, enter. Lakukan hal yang sama pada tabel berikutnya. Ini kita lakukan secara manual.
Selanjutnya, kami akan membahas tentang reliabilitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat ketepatan suatu instrumen mengukur apa yang harus diukur. Ada 3 cara pelaksanaan untuk menguji reliabilitas suatu tes. Yang pertama itu tes tunggal, yang kedua tes ulang, dan yang ketiga tes ekuivalen. Baiklah, yang pertama yaitu reliabilitas tes tunggal. Dalam rangka menentukan reliabilitas tes hasil belajar bentuk objektif dengan menggunakan pendekatan single test atau pendekatan tes tunggal, maka penentuan reliabilitas tes tersebut dilakukan dengan jalan melakukan pengukuran terhadap satu kelompok subjek, di mana pengukuran itu dilakukan dengan hanya menggunakan satu jenis alat pengukur, dan bahwa pelaksanaan pengukuran itu hanya dilakukan sebanyak 1 kali saja. Dengan kata lain, pendekatan single test atau single test trial adalah merupakan pendekatan serba single atau pendekatan serba satu, yaitu satu kelompok subjek, satu jenis alat ukur, dan 1 kali pengukuran, atau satu kelompok testi, satu jenis tes, dan 1 kali testing. Tes tunggal adalah tes yang terdiri dari satu set yang diberikan terhadap sekelompok subjek dalam 1 kali pengetasan, sehingga dari hasil pengetasannya diperoleh satu kelompok data. Ada 2 teknik untuk penghitungan reliabilitas tes tunggal. Yang pertama yaitu teknik belah 2 dan teknik non belah 2. Teknik belah 2 dilakukan dengan cara membagi tes menjadi 2 bagian yang relatif sama, sehingga masing-masing testi mempunyai 2 macam skor, yaitu skor belahan pertama dan skor belahan kedua. Untuk rumus teknik belah 2 yaitu RTT sama dengan 2 RHH per 1 plus RHH, di mana keterangannya yaitu RTT sama dengan koefisien reliabilitas tes secara total, sedangkan RHH yaitu koefisien korelasi produk momen antara separoh atau bagian pertama tes dengan bagian kedua tes. Selanjutnya yaitu teknik non belah 2. Salah satu kelemahan perhitungan koefisien reliabilitas dengan menggunakan teknik belah 2 adalah yang pertama, banyaknya butir soal harus genap. Yang kedua, dapat dilakukan dengan cara yang berbeda sehingga menghasilkan nilai yang berbeda pula. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik non belah 2. Untuk perhitungan koefisien reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus R11 sama dengan N per N kurang 1 dikali ST kuadrat dikurang sigma N dari I sama dengan 1 dikali P1Q1 per ST kuadrat. Di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang reliabilitas tes riset. Adapun pada pendekatan single test double trial atau pendekatan tes riset yang juga sering dikenal dengan istilah pendekatan bentuk ulangan, maka penentuan reliabilitas tes dilakukan dengan menggunakan teknik ulangan atau seri tes, tetapi percobaannya dilakukan sebanyak 2 kali. Itulah sebabnya mengapa pendekatan ini sering dikenal dengan istilah single test atau double trial method. Selanjutnya materi tentang reliabilitas alternate from. Berbeda dengan pendekatan tes retest, maka dalam rangka mengetahui apakah hasil tes belajar telah memiliki reliabilitas yang tinggi atau belum, dipergunakan 2 buah tes yang diberikan kepada sekelompok subjek tanpa adanya tenggang waktu. Dengan ketentuan bahwa kedua tes tersebut harus sejenis, dalam arti sekalipun butir-butir itemnya tidak sama, namun hendaknya butir-butir item itu mengukur hal yang sama, baik dari segi isinya, protes mental yang diukur, derajat kesukaran, maupun jumlah butir itemnya. Penentuan reliabilitas tes dengan menggunakan pendekatan alternate form ini sering dikenal dengan istilah pendekatan bentuk paralel.
Pendekatan jenis ketiga ini dipandang lebih baik ketimbang dua jenis pendekatan yang telah dikemukakan tadi, dengan alasan bahwa yang pertama, karena butir-butir item dibuat sejenis tapi tidak sama, maka tes hasil belajar yang akan diuji dari tesnya itu dapat terhindar dari kemungkinan timbulnya pengaruh yang datang dari tes T, yakni pengaruh berupa latihan atau menghafal. Yang kedua, karena tes itu dilakukan secara berbareng atau paralel, maka dapat dihindarkan timbulnya perbedaan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan mempengaruhi penyelenggaraan tes, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat alami. Jadi hanya saja untuk membuat tes bentuk paralel seperti dikemukakan di atas bukanlah pekerjaan yang mudah. Pengajar yang cukup lemah dan memiliki bekal kemampuan dalam merancang tes sajalah yang akan mampu mewujudkannya. Dalam pelaksanaan penguji tes reliabilitas tes dengan menggunakan pendekatan alternate form atau bentuk paralel ini, skor-skor yang diperoleh dari kedua tes tadi dicari korelasinya. Apabila terdapat korelasi positif yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa tes hasil belajar tersebut dapat dikatakan reliable. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Kami menyadari terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.